Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Nada Fajriah Salsabila, 2. Wulandari Astri Ningrum, 3. Lukiana Kautsar, 4. Nurul Umah Fijanati, 5. Helma Rosita Mardiana akan mempresentasikan ayat-ayat tentang metode pendidikan, yaitu Surat An-Nahl ayat 125. Di sini terdapat 6 poin, antara lain yang pertama, bunyi surat An-Nahl ayat 125 dan terjemahan. Yang kedua, tafsir Al-Maraghi. Yang ketiga, tafsir Al-Misbah. Yang keempat, nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang kelima, metode pendidikan yang berdasarkan surat An-Nahl ayat 125. Yang terakhir, kesimpulan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu bunyi surat An-Nahl ayat 125 dan terjemahan. Langsung saja, yang pertama surat An-Nahl ayat 125 beserta terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Poin yang kedua, tafsir Al-Maraghi. Hai Rasul, serulah orang-orang yang kau utus kepada mereka dengan cara menyeru mereka kepada syariat yang telah digariskan Allah bagi makhluknya melalui wahyu yang diberikan kepadamu, dan berikan mereka pelajaran dan peringatan yang diletakkan dalam kitabnya sebagai hujah atas mereka, serta selalu diingatkan kepada mereka seperti diulang-ulang dalam surat ini, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik daripada bantahan lainnya, seperti memberi maaf kepada mereka jika mereka mengotori kehormatanmu, serta bersikaplah lemah lembut terhadap mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Poin yang ketiga, tafsir Al-Misbah. Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak dan meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah 3 cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh. Menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya, jangan hiraukan cemoohan atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah, karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dialah sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalannya, dan dialah saja juga yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk. Poin keempat, nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125. Bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dalam kutipan ayat tersebut mengandung makna perintah. Dengan adanya kata ad-da'a, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menyeru di jalan yang benar, yaitu dengan hikmah. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, hikmah adalah perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran dan dapat menghilangkan keraguan. Dan dalam kitab Al-Misbah, hikmah berarti berkata yang bijak. Mau'izah al-hasanah. Menurut Quraisy Shihab, dalam kitab Al-Misbah, al-mau'izah diambil dari kata wa'aza yang berarti nasihat, baik pelajaran atau peringatan. Menurutnya, mau'izah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kebaikan. Dalam metode ini diperintahkan mendidik dan menasihati dengan baik atau dengan bicara lemah lembut, penuh keikhlasan dan menenteramkan hati. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Dalam kitab Al-Misbah, kata jadiluhum terambil dari kata jidal yang berarti berdiskusi atau berdebat.
dan M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jidal bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalil mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jidal terbagi menjadi 3, yaitu buruk, baik, dan terbaik. Sedang yang dianjurkan adalah yang terbaik dalam metode ini, yaitu perintah untuk bermujadalah atau berdebat dengan cara terbaik, yaitu dengan sopan santun, saling menghormati dan saling menghargai serta tidak arogan. Metode pendidikan yang berdasarkan surat An-Nahl ayat 125. Bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ayat di atas mengandung makna perintah, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebaikan dengan hikmah. Apabila diaplikasikan dalam metode pendidikan hikmah, berarti menjelaskan kebenaran serta menghilangkan kesalahpahaman melalui tutur kata yang tegas dan benar. Metode hikmah ini menuntut pendidik untuk memiliki perkataan yang benar serta sikap yang profesional dan mengetahui hukum-hukum Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, benar perkataan dan perbuatan. Nilai dari metode hikmah ini adalah terbentuknya karakter yang mulia, serta dengan metode hikmah ini, interaksi di dalam proses pendidikan dapat terjalin dengan baik dan tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Mau'izah al-Hasanah. Metode kedua yang dapat diambil dari surat An-Nahl ayat 125, yaitu metode pendidikan dengan cara mau'izah hasanah yang mengandung arti pelajaran. Pendidikan dengan bahasa yang lemah lembut, nasihat yang baik. Mau'izah hasanah dapat diartikan suatu metode pendidikan dengan cara yang lemah lembut, penuh keikhlasan, sehingga dapat diterima dan menimbulkan ketenangan jiwa. Dalam aplikasinya, metode ini berupaya menghilangkan sikap egois dan memahami keberadaan peserta didik, di mana peserta didik tidak hanya membutuhkan materi, tetapi juga bentuk kasih sayang, rasa harga diri, dan apresiasi. Sehingga dengan metode ini, peserta didik dapat menerima, memahami atas apa yang disampaikan. Mujadiluhum billati hiya ahsan. Mujadalah billati hiya ahsan dapat diartikan bertahan yang lebih baik dengan memberi manfaat serta sikap lemah lembut, atau dapat diartikan perdebatan yang baik untuk menemukan kebenaran. Apabila dalam metode pendidikan, maka penerapannya dapat dilakukan dengan cara bertukar pikiran seperti berdiskusi atau berdebat, tetapi dengan cara yang terbaik, sopan, saling menghormati, dan menghargai. Tujuan proses berdiskusi adalah menemukan kebenaran dan mewujudkan suasana nyaman, serta melatih keterampilan berargumentasi, berbicara, dan mendengar. Kesimpulannya, surat An-Nahl ayat 125 mengandung metode pendidikan agama Islam yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari pendidikan dapat terwujud. Ada 3 metode yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu metode pendidikan dengan metode bil hikmah, yakni menjelaskan kebenaran serta menghilangkan kesalahpahaman melalui tutur kata yang tegas dan benar, serta mempengaruhi jiwa akal budi yang mulia. Mampu membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Metode yang kedua, al-mu'idhah hasanah, yakni suatu metode pendidikan dengan cara yang lemah lembut, penuh keikhlasan, sehingga dapat diterima dan menimbulkan ketenangan jiwa. Metode yang ketiga adalah mujadalah billati hiya ahsan, yakni bantahan dengan memberi manfaat, bersikap lemah lembut, dan hati-hati menahan amarah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.